Tarik Bambang. Ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, ini adalah episode ke-100 program Oposisi 69. Izinkan saya menyampaikan terima kasih bahwa Anda Sobat Oposan yang setia menyaksikan tayangan ini sejak episode pertama dulu. Saya yakin Anda adalah sebagai patriot negara di dunia maya. Oposisi 69 mencoba hadir dalam bentuk analisa ringan, telaah tanpa susah payah, sindiran yang agak sindirun, sarkastik menggelitik, humor jinak bukan humor ganas, satir melintir tanpa membuat ketar-ketir. Ya, saya membahas soal politik yang kadang-kadang penuh dengan intrik. Saya bicara soal copras, capres yang nggak beres-beres. Saya bicara soal Menteri Lutfi yang nggak diganti-ganti. Saya juga bicara soal Ganjar yang mulai berpijar. Atau Erick Thohir yang tajir melintir tapi agak kikir. Atau soal Gibran, sang pemimpin masa depan. Atau soal Anies yang sekarang mulai bau amis. Atau soal Prabowo yang apapun isu soal keamanan, dia mah tetap asik jalan-jalan luar negeri mirip pangeran. Saya juga bicara soal intoleransi yang kenceng diteriakan oleh manusia-manusia tanpa empati. Entah itu orang-orang FPI atau HTI atau mungkin PKI. Buat saya mereka sama saja. Tujuannya ganggu Pancasila atau kedamaian Indonesia. Saya juga bicara soal Felix Xiao, Haikal Hasan, sampai novel Mbak Mukmin, Babe Aldo, apalagi Egy Sujana, dan kaum oposan. Mereka selalu menjadi daya tarik konten saya. Baik yang lucu, ngeselin, maupun yang ngajak perang. Ya, saya juga bicara soal 2024. Bagaimana suksesi kepemimpinan itu akan berlangsung ketat. Ada kandidat yang akan modal isu pro rakyat. Ada kandidat yang tetap ikut meski karir sebentar lagi tamat. Ada figur yang memang layak dan memikat. Ada calon yang tetap akan modal ayat dan mayat. Ada calon yang baru akan turun kalau waktunya sudah dekat. Saya juga bicara soal cendana yang berisi para pangeran dan putri dari penguasa lama. Para perampok duit tapi dilegalisasi bapaknya. Para orang kaya yang sudah crazy rich sejak dalam perut ibunya. Para pengemplang duit negara, tapi kalau ditagih mengerahkan pasukan putih-putih turun memenuhi pasukan kuda. Salah. Tapi kalau ditagih mengerahkan pasukan putih-putih turun memenuhi patung kuda. Saya juga bicara soal Cikeas. Dari SBY, AHY sampai IBAS. Mereka selalu hadir hampir di semua konten sebagai penghias. Ya, karena memang tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan kecuali soal hambalang yang tidak tuntas. Setiap saya ngonten soal Cikeas, besoknya pendukung AHY panas. Menyerang di komentar dengan narasi yang tidak pantas. Tapi ya memang itu pendukung mereka, tanpa kualitas. Dan saya juga bicara soal Pak Jokowi. Presiden terbaik di masa sulit ini. Dia adalah karunia terbaik saat pandemi. Pelayanannya kepada rakyat layak diapresiasi. Sempurna tentu tidak, namanya juga manusia biasa. Tapi dia mampu menjaga kita tetap sehat, tetap bisa makan. Sementara banyak negara yang lebih maju justru pandemi belum juga usai. Malah rakyatnya ribut melulu. Saya sering bicara soal aksi kekerasan. Baik kekerasan fisik atau kekerasan ocehan. Yang dilakukan oleh orang-orang berkedok agamawan. Pagi mengkritik pemerintah. Malamnya mereka dinner bareng keluarga cendana yang mewah. Saya sering bicara soal keadilan. Orang-orang yang mengaku teladan, pandai mengoceh soal kemiskinan dan kesenjangan.
meski baru sebatas ocehan, yang juga dilakukan oleh orang-orang berkedok agamawan, bergaya aktivis jalanan. Pagi mengkritik soal kemiskinan rakyat, malamnya berendam di hotel berbintang seperti kaum ningrat. Saya bicara soal kawan-kawan. Soal Eko Kuntadi yang semakin sibuk karena selain aktivis media sosial, dia juga punya gerbong mempersiapkan pergantian pimpinan nasional. Saya bicara soal Denny Siregar. Sahabat yang satu ini sekarang makin sibuk mengurus perusahaan filmnya, tapi tetap garang menyuarakan kewarasan dan perlawanan terhadap radikalis yang makin terang-terangan. Saya bicara soal Bang Ade Armando, sejawat yang sedang recovery atas korban keroyokan manusia-manusia jahanam. Soal pengeroyokan Ade Armando ini, saya sepakat dengan kolega saya di Cokro TV, yaitu Mas Guntur Romli, bahwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Ade Armando memberikan kita 3 bukti yang sangat nyata. Yang pertama, kekuatan narasi influencer atau sekelas Ade Armando yang tidak bisa dilawan oleh kadrun. Lantas mereka melawan menggunakan cara-cara kekerasan. Karena memang kadrun hanya diberi modal doktrin, bukan pemikiran. Yang berikutnya adalah kemarin itu adalah bukti pengecut, dungu, dan kebiadaban dan kebrutalan lawan-lawannya Ade Armando. Mereka dungu tidak mampu melawan substansi narasi Ade Armando. Mereka pengecut karena main keroyokan. Mereka biadab, brutal, sadis, psikopat karena menganiaya dan melakukan tindakan tidak manusiawi secara keroyokan. Yang berikutnya adalah kejadian kemarin itu adalah bukti kelompok itu sangat intoleran dan radikal, masih nyata dan mengancam di masyarakat kita. Yang kapanpun kalau mereka anggap ada kesempatan bisa melakukan main hakim sendiri. Kita harus terus waspada dengan gerakan kelompok ini. Apalagi menjelang 2024. Mereka mulai mengusung capres sendiri, mereka belum berkuasa saja sudah brutal dan biadab seperti ini. Kalau mereka sampai berkuasa, maka Indonesia bisa menjadi Taliban kedua. Di episode ke-100 ini, saya akan tetap konsisten memerangi apa yang selama ini kita perangi, yaitu intoleran, radikalisme, dan terorisme. Juga permainan politik kotor, penggerogot uang rakyat, serta agamawan palsu penunggang kesucian untuk segepok cuan. Di episode ke-100 ini izinkan saya pamit. Sampai bertemu Senin nanti. Saya Mas Jopray, terima kasih. Salam Bletak. Mas Atur nuwun. Jopray. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan? Cari masalah. Ya, Tarik dulu Bambang. Stay tune terus di Oposisi 96. Oposisi 96. Wait a minute. Ulangi. 96. Dalam ya. Woo. Bunyi pasal 14 itu begini. Setiap orang yang dengan sengaja sorry, gua lengkap. Ulangi lagi. Oh yeah. Ini kalau kayak gini, wajar juga Munarman nih. Emosinya gitu ya. Gebuk juga. Emosinya. Ini kalau kayak gini, wajar juga Munarman nih. Emosinya gitu ya. Alright. Bukan seri selayangan putus. Kadul. Nah, gue minum. Agak terlalu bersemangat. Pak Dudung. Cut dulu. Ada paket nyampe. Enggak, ada. Oh, ini dia Gojek. Ya, Mas. Ya.
Iya. Di nomor berapa rumahnya? Pagernya warna apa? Betul. Makasih ya. Oke. Betul. Makasih ya. Tinggal 500 kecepatan. Nah, di pause aja. Oke ya. Ulang dari awal. Iya. Iya. 480. Ulangi. Iya, 485 hari lagi. Ulangi. Menghadap yang kuasa. Ini apaan sih cerita? Dia rela mewakafkan hidupnya. Begini maksudnya. Cut ya. Cut dulu. Oke ya, di apa namanya? Kasih kesempatan gue ngelepas ini, tapi jangan sampai ketahuan. Jadi gue gini tadi langsung udah bersih aja. Bos, man kentut, gak ribet. Syukur-syukur gak ada yang bau. Cut dulu. Kejauhan. Bacot saja. Baik, cut dulu. Tak minum dulu. Hah? Apa? Iya, udah gak enak. Bentar. Tutup dulu aja pintunya. Mulai pelan-pelan sembuh dari badai sitokin politisi. Seribet, sorry. Tidak ada yang harus ia masukkan penjara. Ulang, salah. Akan ikutan seneng juga. Ya. Ya. Ternyata nggak semua yang seneng. Ulangi. Ternyata nggak semua yang penonton terpingkal-pingkal. Apalagi ditambah dengan adegan sang dalang yang ikut, ulangi ya, jahanam. Bentar, stop dulu. Pagelaran, ulangi. Dan you tahu, sekali tanggapan wayang. Record. Oke. Mic-nya tolong dipergunakan. Oh iya. Lupa mas. ASMR. Oke, standby. Nyem. Tadi dulu bro. Seruput aja. Seruput langsung action. Seruput langsung action. Ini udah. Udah record. Dalam Partai Demokrat itu tahu ide perpanjangan jabatan kemarin itu kemauan Pak Jokowi coy. Bukan maunya ketua-ketua partai koalisi. Sikap Demokrat jelas tetap menjadi pionir dan menjaga demokrasi. Serta bersama rakyat yang mayoritas menolak coy. Pak Jokowi setelah jelaskan serius tanpa bercanda pada rakyatnya. Meski sebenarnya jarak Masjid Istiqlal juga cuma 15 menit dari lokasi demo. Kalau memang mau sholat tanpa dokumentasi ya. Itu dekat kok, sudah tinggal lurus saja dari sop kambingnya Bang Karim, lurus terus. Terus itu ada sambal pecing. nice. Itu tadi opening dari Entah lulusan mana. Karena netizen tuh ijazahnya nggak ada yang ditelusuri. Ulangi. minum dulu. Selamat datang di Oposisi 9. Juga ketawa bener. Dan dari Wikipedia. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi
oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.